Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Latif Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, saya ingin mengungkap sebuah kisah, yaitu seorang akademisi, profesor ternama, yaitu Profesor Jeffrey Lang. Profesor ini berasal dari Kansas University, Amerika Serikat. Beliau adalah seorang pakar ahli bidang matematika, baik sifatnya sains, demikian juga yang sifatnya teknologi terapan matematika. Saudara, apa yang menarik dari Jeffrey Lang ini untuk kita simak di dalam kisah berikut. Beliau sebelum menjadi seorang mu'alaf, beliau ingin mendapatkan tentang wawasan keislaman, pengetahuan tentang bagaimana sebenarnya Islam itu secara akademis, demikian juga secara ilmu pengetahuan yang ingin beliau ketahui di dalam kehidupan. Tapi apa yang beliau dapatkan dalam setiap perjalanan petualangannya untuk mendapatkan Islam itu, yang dia peroleh adalah aturan dan aturan, baik dari para ulama, para ustadz, para ilmuwan, para pakar, pun juga dari para akademisi. Isinya hanya berisi aturan, dan aturan. Lalu beliau mencoba otodidak mendalami Al-Quran ini, dan beliau diberikan sebuah Al-Quran dalam berbahasa Inggris oleh seorang sahabatnya. Lang mencoba membaca, mendalami, memahami tentang Al-Quran ini. Dia awali dari mulai surah Al-Fatihah. Ternyata apa yang dia temukan dalam Al-Quran ini, mulai dari surah Al-Fatihah adalah membuka cakrawala pemikiran kita, membuka hati kita, membuka kesadaran kita. Karena isinya begitu indah, berkenaan dengan harapan-harapan seorang hamba kepada Tuhannya. Mulai dari ungkapan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diawali dengan Alhamdulillahirrabbilalamin, di mana setiap manusia menyatakan dirinya hamba, kemudian dia juga menyatakan kebesaran Allah SWT, kemudian mengakui betapa Allah lah yang maha memberikan kasih dan sayang, semua kehidupan, perlindungan, dan juga kasihnya dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Sampai akhir daripada surah Al-Fatihah, dia baca, dia pahami dengan baik, sampai pada akhirnya ditutup dengan waladhdallin, yaitu doa-doa yang diminta oleh manusia sebagai makhluk yang lemah kepada Tuhannya, sehingga dengan begitu dia bergantung pada Tuhan dalam segenap jiwa dan raga. Kemudian dia masuk lagi pada surah Al-Baqarah, di mana berbunyi di sana alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi. Di sini mulai dia bergetar menemukan sosok-sosok kebenaran itu, informasi-informasi kebenaran itu, dengan kata-kata yang berbunyi la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam kitab Al-Quran ini. Dia tidak pernah menemukan satupun kitab yang bicara tentang tidak ada keraguan di dalam sebuah buku atau kitab yang dipelajari oleh manusia. Disinilah mulai getaran-getaran itu muncul dalam kehidupannya. Terus dia mendalami Al-Quran, terus dia membaca, terus dia tadabbur, sampai di akhir-akhir juz ke-30, dia yang seorang ateis mulai gugurlah keateisannya di dalam hidupnya, di mana dia mulai menemukan surah Al-Ikhlas yang menyatakan bahwa di sanalah sesungguhnya Tuhan menampakkan, mewujudkan, dan juga memberikan informasi yang lengkap tentang siapa Tuhan sebenarnya. Dan mulailah hari itu, mulailah detik itu, Jeffrey Lang luluh dan lunturlah segala ateis yang ada di dalam dirinya, sehingga dia menyatakan dirinya mu'alaf sebagai umat Islam. Saudara, Lang juga menemukan ternyata di dalam Al-Quran itu 3% saja yang isinya itu hanya perintah dan larangan serta hukum-hukum. Tetapi 97%
adalah berisi tentang berbagai hal yang berkenaan dengan hubungan kemanusiaan dengan Tuhan dan hubungan kemanusiaan dengan sesama manusia atau makhluk lainnya. Justru yang diatur di dalam Al-Quran ini bukan saja tentang aturan-aturan, tetapi ada kisah-kisah yang menjadi pelajaran besar bagi setiap orang yang melakukan tadabbur Al-Quran, berisi tentang keindahan-keindahan perjalanan hidup manusia di dunia dan di akhirat, berisi tentang ilmu pengetahuan, berisi tentang etika, moral, akhlak, berisi berbagai peradaban dan budaya, berisi tentang bagaimana manusia berjuang, mengabdi, berusaha, dan melakukan berbagai etos kerjanya di dalam kehidupan. Semua diceritakan dengan indah, semua disampaikan dengan runtut dan sistematik serta sistemik. Inilah yang membuat Elang terpesona habis, terpaku habis dengan Al-Quran. Dan pada akhirnya dia menjadi seorang mu'allaf, jadi pemeluk Islam sejati. Dan dia adalah seorang guru besar sampai hari ini ternama di Universitas Kansas. Semoga perjalanan ruhiyah seorang Jibril Elang tetap dalam ridho dan berkah Allah dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita yang terlahir dari rahim ibu kita, yang terlahir dengan agama Islam, yang terlahir dengan kitab Al-Quran yang telah dihamparkan kepada kita sebagai umat Islam? Hidayah adanya dari Allah, tetapi hidayah tergantung apakah makhluk mau menyentuh, mau mengambil, mengelola, dan juga mengoptimalkan di dalam kehidupan seseorang. Hidayah bisa muncul melalui doa, melalui usaha zikir, melalui ilmu pengetahuan, melalui iman dan takwa, melalui petunjuk, atau juga melalui orang-orang tertentu yang memiliki karomah, sehingga hidayah itu bisa terhujan di dalam diri seseorang, menjadi hudan di dalam kehidupannya, di dalam keselamatannya, di dalam kebaikannya di dunia dan akhirat. Barakallah, selamat menempuh Syawal bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual.